Penerbangan jamaah haji reguler Indonesia tahun 2024 sempat kacau. Selain keterlambatan keberangkatan, ada insiden yang mengakibatkan penggantian pesawat dan berdampak pada layanan jamaah haji. Ada apa? Apa pesawat jamaah haji sudah tua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Spirit Haji Mabrur. Semoga sehat dan berkah. Info Haji. Subscribe Spirit Haji Mabrur agar lebih semangat berkarya menghasilkan konten bermanfaat. Jazakumullah subscriber. Kesabaran jamaah haji Indonesia sudah diuji di tanah air. Beberapa pesawat yang menerbangkan jamaah haji mengalami keterlambatan. Bahkan pesawat yang sudah lepas landas dari bandara harus kembali mendarat karena ada percikan api di pesawat. Jelas bikin dagdikduk jamaah. Ikuti lacak jejak Spirit Haji Mabrur terhadap penerbangan haji 2024. Layanan transportasi udara penerbangan penting dalam keberangkatan dan kepulangan jamaah haji reguler Indonesia. Komponen biaya penerbangan pada 2024 33,427 juta rupiah merupakan komponen tertinggi dalam biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH 93,4 juta rupiah dan biaya perjalanan ibadah haji BPIH 56,05 juta rupiah per jamaah. Pada 2024, Indonesia mendapat kuota 241.000 jamaah terdiri atas 213.320 jamaah haji reguler dan 27.680 jamaah haji khusus. Jamaah haji reguler diterbangkan dengan dua maskapai. Garuda Indonesia mengangkut 109.072 jamaah dan diterbangkan dengan 294 kloter. Sedangkan Saudi Airlines mengangkut 106.993 jamaah dengan 260 kloter. Mari kita kritisi. Total jumlah jamaah yang diangkut Garuda dan Saudi Airlines versi data Kemenak dan Kementerian Perhubungan 216.065 jamaah. Bahkan data Kemenhub merinci jamaah per embarkasi. Sementara jumlah jamaah haji reguler 213.320 jamaah. Nah, selisih 2.745 kursi itu untuk siapa? Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 8 DPR RI, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenak Hilman Latif memaparkan on-time performance atau ketepatan keberangkatan penerbangan selama sepekan awal. Ternyata ada open seat atau tempat duduk pesawat yang batal digunakan hingga 79 kursi dan keterlambatan keberangkatan beberapa pesawat. Sampai dengan 19 Mei 2024 telah diberangkatkan 152 kloter dengan jumlah jamaah sebanyak 59.043 jamaah haji dengan rincian open seat 79, kemudian on time performance Garuda Indonesia rata-rata 1,42 menit dengan rincian jumlah kloter lebih lambat sebanyak 38 kloter. Tepat waktu 5 kloter dan lebih cepat 37 kloter. Sedangkan dengan Saudi Airlines rata-rata 7,78 menit dengan rincian jumlah kloter lebih lambat sebanyak 13 kloter, tepat waktu 4 kloter dan lebih cepat
kloter. Nah, jamaah, penting tahu informasi kemungkinan ada perubahan jadwal kepulangan ke tanah air. Akibat tidak mendapat slot di Bandara Jeddah, sebagian jamaah gelombang pertama yang mendarat di Bandara Madinah bisa pulang dari Mekah ke Madinah. Selanjutnya, jamaah haji pulang ke tanah air dari Madinah. Ini rencana mitigasinya. Mitigasi dampak perubahan jadwal. Perlu kami sampaikan bahwa terdapat 68 kloter gelombang pertama pulang dari Madinah, seharusnya pulang melalui Jeddah, dan ini masih proses untuk negosiasi. Rencana aksi dari pihak Kementerian Agama meminta kepada pihak maskapai untuk menentukan deadline keputusan akhir perubahan jadwal secara khusus dari Garuda Indonesia agar cukup waktu bagi Kementerian Agama untuk menyiapkan perubahan skema layanannya. Kemudian juga menyiapkan angkutan antar kota Makkah Madinah sebanyak 554 trip, mengurangi masa tinggal 1 hari di Makkah untuk transit di Madinah, kemudian menyiapkan hotel transit di Madinah, menyiapkan konsumsi di perjalanan dan selama transit, serta menyiapkan angkutan hotel transit bandara di Madinah. Kementerian Agama melakukan evaluasi penerbangan jamaah haji reguler Indonesia ke Tanah Suci. Juru bicara Kementerian Agama, Ana Hasbi, menyayangkan tingginya angka keterlambatan penerbangan pada pekan pertama, terutama oleh maskapai Garuda Indonesia. Dalam 1 pekan pertama, persentase keterlambatan keberangkatan pesawat Garuda Indonesia sangat tinggi, mencapai 47,5%. Dari 80 penerbangan, 38 diantaranya mengalami keterlambatan. Bahkan ada keterlambatan sampai 3 jam 50 menit. Kalau di total, keterlambatan itu mencapai 32 jam 24 menit. Sementara untuk Saudi Airlines dalam sepekan pertama mengalami keterlambatan pemberangkatan hingga 18,06% dari total 72 penerbangan. Total keterlambatan mencapai 4 jam 7 menit. Keterlambatan terlama Saudi Airlines 47 menit. Direktur Layanan Haji Dalam Negeri Saiful Mujab menyebutkan keterlambatan paling lama Garuda Indonesia sampai 3 jam 50 menit. Selain itu, Garuda meminta perubahan jadwal penerbangan antara lain kloter pertama embarkasi Solo dan kloter 6 embarkasi Makassar yang terdampak kerusakan mesin Garuda Indonesia yang memberangkatkan UPG 05. Saiful berharap Garuda Indonesia dan Saudi Airlines mematuhi komitmen dan kontrak kerja untuk memberangkatkan jamaah haji Indonesia sesuai dengan jadwal yang telah disepakati dan ditetapkan. Ya, jangan sampai keterlambatan penerbangan haji bikin pusing petugas haji yang sudah mengatur jadwal kedatangan jamaah haji di Saudi. Keterlambatan keberangkatan pesawat haji, apalagi hingga hitungan jam, bahkan sampai terjadi perubahan jadwal, berdampak pada penyiapan beragam layanan di Madinah maupun Makkah, baik transportasi, akomodasi, dan catering. Keterlambatan penerbangan juga berpotensi menjadikan jamaah semakin kelelahan karena terlalu lama menunggu berangkat. Kementerian Agama mencatat masih terjadi sejumlah persoalan penerbangan Garuda Indonesia pada fase pemberangkatan jamaah haji ke Madinah.
Meski teguran tertulis sudah dilayangkan pada 16 Mei 2024, Kemenak merasa belum ada perbaikan layanan penerbangan haji secara signifikan. Kemenak mencatat banyak persoalan yang terjadi dalam penerbangan jamaah haji Indonesia. Bahkan Kemenak menilai manajemen Garuda Indonesia gagal dalam memberikan layanan terbaik kepada jamaah fase pemberangkatan yang sudah berlangsung sejak 12 Mei 2024. Kami melihat performa Garuda Indonesia tahun ini sangat buruk. Manajemen Garuda gagal dalam memberikan layanan terbaik untuk jamaah haji, tegas juru bicara Kementerian Agama Ana Hasbi. Kemenak mencatat ada sejumlah persoalan pada penerbangan jamaah haji Indonesia yang sudah berlangsung sejak 12 Mei 2024. Pertama, kerusakan mesin pesawat di embarkasi Makassar. Sayap kanan pesawat Garuda Indonesia mengeluarkan api pada saat take off penerbangan jamaah kelompok terbang 5 embarkasi Makassar. Kondisi ini berdampak domino pada keterlambatan sejumlah penerbangan setelahnya. Kedua, keterlambatan penerbangan dengan on-time performance Garuda Indonesia sangat buruk. Kemenak mencatat persentase keterlambatan keberangkatan pesawat Garuda Indonesia pada pekan pertama sangat tinggi, mencapai 47,5%. Ketiga, pecah kloter karena satu kloter jamaah tidak bisa diterbangkan secara bersama-sama. Pecah kloter yang awalnya diperkirakan hanya terjadi satu kali, ternyata terjadi beberapa kali. Salah satunya pecah kloter UPG 6 karena Garuda tidak bisa menggantikan pesawat yang mesinnya rusak dengan jenis pesawat yang sama. Potensi pecah kloter masih bisa bertambah jika tidak dimitigasi dengan baik karena masa penerbangan jamaah haji masih berlangsung hingga 10 Juni 2024. Keempat, tas kabin dan kursi roda jamaah haji tidak terbawa pada penerbangan jamaah kloter 28 embarkasi Solo. Ada 11 kursi roda dan 120 koper kabin yang tidak terangkut. Akibatnya jamaah dan petugas mencari-cari setelah mendarat di Bandara Madinah. Sayangnya, tidak ada informasi dari Garuda, padahal petugas haji pontang-panting terus mencarinya. Ternyata 11 kursi roda dan 120 koper kabin itu tidak terbawa dan baru diterbangkan bersama pesawat yang memberangkatkan kloter 33 embarkasi Solo. Berikut kronologis insiden percikan api penerbangan haji. Rombongan jamaah haji dari kloter 5 embarkasi Makassar tertunda tiba di Madinah. Pesawat Garuda Indonesia dengan kode GIA 1105 yang membawa 450 jamaah haji asal Goa harus putar balik ke Bandara Internasional Sultan Hasanuddin karena kerusakan mesin hingga mengeluarkan percikan api. Pesawat Garuda lepas landas pada 15 Mei 2024 sekitar pukul 15.30 WITA dan mendarat kembali di Bandara Sultan Hasanuddin pada pukul 17.15 WITA. Jamaah kembali lagi ke asrama haji Sudiang, Ujung Pandang. Jamaah diterbangkan kembali dengan pesawat berbeda milik Garuda ke Madinah pada pukul 22 WITA. Beredar video detik-detik pesawat Garuda yang mengangkut jamaah haji mengeluarkan percikan api di bagian kanan bodi pesawat saat akan terbang dan saat terbang.
Alhamdulillah, pesawat pengganti akhirnya mendarat di Bandara Madinah pukul 4:02 waktu Arab Saudi. Jamaah sujud syukur sebagai terima kasih karena pesawat yang membawa mereka selamat setelah sempat terjadi percikan api saat berangkat dari Indonesia menuju Madinah. Selanjutnya, armada Boeing 747-400 yang sebelumnya mengalami kendala teknis akan berhenti operasional untuk sementara waktu. Atas insiden ini, ada inspeksi menyeluruh bersama pihak-pihak terkait hingga pesawat tersebut dinyatakan siap untuk kembali terbang. Sebagai langkah mitigasi operasional, Garuda Indonesia telah mempersiapkan alokasi pesawat cadangan. Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi kepada seluruh jamaah haji pada penerbangan yang mengalami masalah dan juga Kementerian Agama selaku penyelenggara haji. Garuda Indonesia tengah melakukan koordinasi intensif kepada pihak-pihak terkait guna memastikan tindak lanjut penanganan jamaah untuk dapat kembali melakukan perjalanan, kata Irfan. Kementerian Perhubungan telah menegur Garuda Indonesia buntut insiden pesawat GA1105. Direktur Udaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub Muhammad Mauludin menyampaikan pihaknya bersama Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT telah melakukan inspeksi pada pesawat Boeing 747-400. Selain itu, Ditjen Perhubungan Udara juga melakukan inspeksi pada penerbangan haji lainnya guna memastikan permasalahan serupa tidak terulang. Kami berikan teguran dan meminta Garuda untuk memastikan kesiapan pesawat dan operasionalnya untuk mendukung penerbangan haji 2024 dan koordinasi dengan pihak lessor, ucap Mauludin dalam rapat dengar pendapat. Berdasar temuan Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub, ternyata pesawat Garuda B747-412 sudah berusia tua. Pesawat milik Aquilin International Corp dibuat pada 2001 atau sudah berusia 23 tahun. Tim telah memeriksa dokumen dan cek fisik pesawat yang terkait dengan negara Moldova. Kok bisa pesawat tua masih dipakai? Coba cek usia pesawat penerbangan haji. Apa dalam kontrak tidak ada klausul usia pesawat? Mau cari pesawat harga miring ya? Dari 18 pesawat yang digunakan Garuda, 10 milik sendiri dan 8 sewa. Pesawat yang digunakan di embarkasi Solo paling banyak sewa, 4 dari 5 pesawat. Temuan Kemenhub lainnya penyebab keterlambatan keberangkatan pesawat, di antaranya kebocoran bahan bakar sayap sebelah kiri pada pesawat registrasi PKGPF di Medan, sehingga memerlukan perbaikan. Sementara ada penggantian main well di B777-200 di embarkasi Solo. Data Ditjen Perhubungan Udara, ternyata satu unit armada tipe A430 yang disewa Garuda dari Legend Air masih menunggu sertifikat kelaik udaraan pertama dari Rumania dan rencananya baru tiba di Indonesia pada 27 atau 28 Mei 2024.
Dampaknya, Garuda melakukan rotasi pesawat di embarkasi Solo, Medan, dan Balikpapan. Inilah antara lain yang menyebabkan penerbangan haji dari embarkasi Solo sering mengalami terlambat dan OTP-nya paling rendah 55,17% pada pekan pertama penerbangan haji. Direktur Utama Garuda Irfan Setiaputra mengakui kinerja Garuda pada pekan pertama penerbangan haji 2024 tidak sesuai dengan harapan. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 8 DPR, Irfan menjelaskan berbagai upaya Garuda dalam mitigasi keberangkatan pesawat dan kompensasi keterlambatan. Irfan juga menjawab pengadaan pesawat Garuda dan ikhtiar kepulangan jamaah haji ke tanah air. Penerbangan haji dan memang tak dapat dipungkiri bahwa beberapa hari terakhir ini performance dari Garuda ini memang tidak sesuai dengan harapan baik itu dari para pemangku kepentingan juga oleh kami sendiri. Namun demikian nanti saya akan jelaskan beberapa hal. Dan memang sampai hari ini karena pesawat tersebut masih dinyatakan belum layak terbang, kita masih menggunakan 2 pesawat Garuda sebagai pengganti dari pesawat yang rusak tersebut. Jumlah jamaah yang diterbangkan oleh pesawat itu 450, kita tidak punya pesawat dengan kapasitas 450, itu Boeing 747 full ekonomi. Oleh sebab itu kita terbangkan dengan 777 dan Airbus dengan kapasitas masing-masing 368 dan 242. Saya ingin menyampaikan bahwa kita mengupayakan pemisahan kloter tersebut itu dilakukan lebih bijak, dan saat terakhir ini memang 2 penerbangan itu kita terbangkan mendekati bersamaan antara 30 sampai 45 menit sehingga 1 kloter itu bisa keluar dari asrama bersamaan dan kemudian begitu mendarat berdekatan sehingga bisa dibawa ke hotel secara bersamaan. Dan kita memang ada dan komit dan mengikuti peraturan yang disampaikan oleh Kementerian Agama, Dirjen Haji, mengenai bila terjadi keterlambatan. Jadi keterlambatan antara 4 sampai 6 jam itu kita akan sediakan makanan, sementara di atas 6 jam kita akan sediakan transportasi dan penginapan, baik itu yang berlaku selama ini maupun ke depannya. Dan kami juga mengakui bahwa memang ada banyak sekali penerbangan ke-delay akibat adanya 1 pesawat yang kita sewa, Bapak Ibu sekalian, yang sampai hari ini belum sampai. Tadi juga sudah disampaikan oleh Kementerian Perhubungan, direncanakan tanggal 22 akan sampai dan mendarat di Indonesia untuk kita bisa gunakan. Kloter embarkasi Solo yang nanti pulangnya dari Madinah juga kami dapat sampaikan bahwa hingga saat ini masih ada memang sekitar 60 slot pemulangan yang tidak sesuai dengan rencana awal kita. Penerbangan tersebut dimulainya dari mana gitu kan. Jadi kasus yang tadi itu adalah seharusnya dia dari Jeddah, tapi hari ini kita dapat slot masih dari Madinah. Kami memang memastikan dan komitmen kami ke Kementerian Agama bahwa seluruh biaya, seluruh aktivitas dan biaya yang terkait dengan tidak sesuainya rencana itu akan menjadi beban seluruhnya oleh Garuda, baik itu dari segi transportasi, sisi penginapan, akomodasi, dan makanan. Berdasarkan pengalaman kita selama beberapa minggu terakhir ini, kerjasama kita dengan Gaca, kita masih menegosiasikan dan insya Allah 68 slot tersebut bisa kita upayakan terbang dari Jeddah. Dengan apa yang terjadi khususnya di Makassar itu, kita ingin memastikan bahwa proses pemilihan pesawat sudah sesuai dengan aturan, semuanya sudah diperiksa dengan sebaik-baiknya. Tapi bila ada kejadian seperti yang terjadi di Makassar, kami dari pihak Garuda
memutuskan untuk lebih memfokuskan bagaimana caranya supaya seluruh jamaah bisa sesegera mungkin berangkat dengan cara apapun dan atas biaya apapun gitu kan. Karena buat kami biaya tersebut tidak ada bandingannya dibandingkan upaya para jamaah yang mengumpulkan belasan tahun dan menunggu belasan tahun untuk bisa bepergian. Kita juga informasikan kepada seluruh jamaah untuk kemudian bisa bersabar, namun demikian kita tentu saja tidak akan memanfaatkan keikhlasan mereka untuk kemudian berbuat seenaknya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita tentu saja berharap pesawat yang kemarin muncul percikan api bisa segera beroperasi kembali, dan 68 slot yang masih kita sedang negosiasikan dengan Gaca ini kita bisa beroleh persetujuannya. Mengenai masalah delay tak dapat dipungkiri, kembali lagi kami mohon maaf dan kita terus mitigasi ke depannya bagaimana delay ini kita kurangin. Terlepas dari beberapa yang ada delay, sebenarnya saya juga ingin menginformasikan bahwa ada beberapa 24 penerbangan kita sebenarnya lebih cepat dari jadwal. Jadi tanpa menyalahkan siapapun, konsekuensi ini semuanya kita tanggung mengenai soal delay. Dan jadi memang ada aturan main bahwa maksimum 25 tahun gitu. Jadi pesawat itu sebenarnya tidak terlalu masalah Pak dengan usia, tidak seperti kita Pak ya. Jadi karena perawatannya, maintenance-nya itu aturannya semuanya sudah sangat jelas, dan pada waktu kita sewa pesawat itu seperti juga diketahui Dirjen Perhubungan Udara, rekodnya sudah ada. Jadi usia itu bukan soal usia Pak, soal pilihan gitu. Jadi itu semuanya sudah dicek. Tapi memang Bapak Ibu sekalian mohon difahami ketika ada yang menawarkan sebuah pesawat dengan jumlah penumpang 450 untuk mengurangi jumlah penerbangan atau optimalkan jumlah penerbangan, memang pesawat dengan kapasitas besar itu akan sangat membantu untuk mengurangi jumlah kloter dan sekali angkut 450. Cuman ini memang menjadi pelajaran kita ke depan mengenai usia pesawat. Baik sekarang usia, sebaiknya kita memang lebih milih yang mudaan Pak ya. Ya, saya menangkap dengan tegas pesan Bapak. Tapi memang ini jadi masukan kita untuk lebih memeriksa sebenarnya Pak dari untuk lebih memeriksa lebih detail nanti. Itu Pak, berarti bukan masalah sama, pasti lebih bagus yang muda. Saya menangkap pesan Bapak dengan tegas dan jelas Pak, gitu kan Pak ya. Ya, mohon kalau tahun depan kita ajukan penyewaan yang lebih muda, tentu saja biayanya lebih mahal Pak ya. Kita semua tahu Pak Iskan, yang muda biasanya suka lebih mahal pesawat ya Pak ya. Saya nggak tahu ya kalau yang lain. Slot mitigasi yang 68 itu sebenarnya yang dari Solo 38 Pak. Jadi informasi Bapak sumbernya itu salah Pak, bukan 35, 38 Pak. Lebih banyak Pak dari Bapak informasi. Saya bukan bangga Pak, tapi saya mau menginformasikan aja bahwa sumber informasi Bapak tuh salah Pak, kurang tepat Pak ya. Tapi bukan itu Pak, poinnya adalah kita lagi mengupayakan Pak Ade, dipimpin oleh Pak Ade untuk melakukan negosiasi. Mestinya berdasarkan pengalaman kita yang 13 itu mestinya kita bisa dapat Pak ya. Tapi kami nggak mau takabur, nanti kita akan informasikan bila memang ada slot yang kurang pas dan ini mesti dimitigasi, kami nanti akan koordinasi dengan Kementerian Agama. Betul Pak Ketua, kita nggak punya jumlah orang yang sebanyak Kementerian Agama, dan kita juga nggak punya keahlian nyewa bis. Nah itu. Pasti kita nanti akan koordinasi ke Kementerian Agama, dan karena seperti Bapak ketahui ini memang ranahnya Kementerian Agama, cuman komitmen kami adalah bahwa biaya yang muncul akibat kesalahan Garuda atau akibat hal-hal yang terkait dengan Garuda akan menjadi beban Garuda, sehingga tidak perlu datang ke Bapak-Bapak lagi untuk pengajuan biaya karena ada kesalahan slot ya Pak ya. Pak, pengalaman kita tonton sebelumnya, kita mau menghindari sebenarnya sebanyak mungkin penerbangan pulang dari Madinah, karena bandara dan udara di Madinah itu kadang-kadang memang kurang menguntungkan buat kita, sehingga kita tidak bisa terbang membawa aftur secukupnya. Jadi pilihan kita kadang-kadang dua, Kapten Tumal nanti bisa jelaskan offline. Jumlah afturnya kita bawa sedikit, mendarat di satu tempat lain dulu untuk diisi, atau bagasi kita susulkan. Pilihan kedua adalah pilihan yang sangat tidak arif,
apalagi buat jamaah ke Makassar, karena Bapak Ibu sekalian mengetahui bahwa kepulangan di Makassar adalah sebuah aktivitas budaya yang sangat menarik. Jadi biasanya memang kita berhenti di tengah untuk refueling after. Salah satu tempat yang kita pilih biasanya adalah Medan. Jadi kondisi cuaca di saat tentu Madinah nggak terlalu preferable, Pak. Jadi kalau kita memang bisa pindahkan 68 ini ke Jeddah, itu pasti juga lebih menguntungkan buat kami di Garuda dan buat para jamaah. Kekacauan jadwal penerbangan haji akibat keterlambatan keberangkatan ke Tanah Suci dan kemungkinan kepulangan ke tanah air dipengaruhi faktor internal dan eksternal maskapai penerbangan. Pada tahun lalu, Kementerian Agama berkali-kali protes keterlambatan keberangkatan dan kepulangan pesawat. Mosok sudah bertahun-tahun mendapat kepercayaan mengangkut jamaah haji, kinerja maskapai penerbangan plat merah masih merah. Berbagai keterlambatan dan insiden semoga menjadi pelajaran untuk memberikan layanan terbaik kepada jamaah haji Indonesia.